yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah Jumat di hari ini Allah Subhanahu wa taala terima. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingatkan kembali kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan lain-lainnya untuk dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Dan diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dititipkan di serambi sebelah kanan masjid kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 sebesar Rp3.309.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 sebesar Rp6.100.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 sebesar Rp3.310.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 sebesar Rp6.099.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 2 Februari tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Abdillah Ali Baraja. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:08. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan kita khususkan surah Al-Fatihah kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang terdolimi khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah berikan kemerdekaan, kemenangan, yang meninggal diberikan pahala syahid syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه النعمة التامة والصلاة القدر محمد صدق الفضل والشرف وضريتنا وليترفع وبته ومقام محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi isatil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mari meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengendaki kita, khususnya peringatan buat khatib dan kita jamaah,
di khutbah Jumat yang utama dan pertama untuk mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rukun di atas wajib. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Sebagai syariat Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Karena di dalam Al-Quran lebih daripada 200 kata takwa. Dari mulai pribadi Allah memuliakan kita manusia yang terbaik, termulia, yang paling takwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah panggil secara general, secara umum kepada kita manusia. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian daripada jenis lelaki dan wanita. Dan kemudian menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan ketahuilah, di antara kalian yang paling mulia bukan paling pangkat, paling kaya, paling tampan, cantik dan selanjutnya. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah maha mengetahui dan maha mengenal siapa kita, dari mana kita. Dan Allah maha tahu isi hati kita semuanya. Dan yang Allah pandang kepada setiap kita adalah hati kita. Bukan wajah kita, bodi kita, kekayaan kita, tampan, cantik dan sebagainya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa asamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah telah tidak memandang wajah kita, bodi kita, apa saja secara dohir kepada kita, yang tapi Allah monitor adalah hati kita. Maka kita harus hati-hati. Dan tempatnya takwa di sini. Rasulullah SAW menunjukkan jari telunjuk kanannya 3 kali di dada sebelah kiri. At-taqwa hahuna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, bukan di lisan, tulisan, slogan dan sebagainya. Dan rumah tangga kita ini akan dilindungi Allah, dijaga Allah. Jauh daripada perpecahan, perceraian, macam-macam bencana dan sebagainya dengan takwa kepada Allah. Silakan nanti buka di surat At-Tolak, judulnya surat perceraian. Banyak sekarang perceraian di mana-mana, tidak pandang tampan, cantik, selebritis, kaya raya, maya pada. Tetapi ketika di dalam hidup dan kehidupannya tidak ada takwa, pasti akan broken heart, broken home dan broken all. Tetapi apabila ada takwa, Allah akan jaga, Allah lindungi. Ayat 2 dan 3 dan selanjutnya di dalam surat At-Tolak, judulnya surat perceraian. Ketika kita takwa, Allah akan berikan jalan keluar daripada semua masalahnya. Masalah ekonomi, masalah pasangan suami istri, rumah tangga dan sebagainya. Pasti apabila punya masalah, dan setiap kita pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah lagi adalah mayit. Selesai masalahnya. Tetapi masalah kedepannya dikubur, dimahsan, dihisab, dimizan. Sampai selamat dia masuk surga. Kalau tidak, na'udzubillah dalik masuk neraka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang takwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar daripada masalahnya. Pribadi kita, pasangan rumah tangga kita, anak-anak kita dan selanjutnya akan diberikan jalan keluar. Ada masalah sebagai ujian untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya dan akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki bukan cuma uang saja. Kesehatan, ketenangan, kedamaian, kasih sayang, anak-anak yang soleh dan solehah, dai-daiyah, hafid, habidah, dan istri yang senang dipandang wajahnya. Allah jaga keharmonisan. Mau digoyang, mau di apa saja, Allah jaga kelestarian seperti orang-orang tua kita dulu. Hampir jarang dengar perceraian. Sekarang kadang-kadang belum ada sepekan, sebulan, sudah ke pengadilan. Why? Kenapa? Padahal secara materi macam-macam, karena tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki. Sekali lagi rizki bukan hanya uang saja, tetapi ketenangan, kedamaian, kasih sayang dan selanjutnya yang tidak disangka-sangka. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, mari khususnya kita sekarang di bulan yang mulia, bulan Rajab. Salah satu bulan, 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 yang bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dalam kitab dikatakan dalam Bukhari, Muslim, dan demikian dalam Ibnu Hibban, sering didoakan oleh para ulama kita, diajarkan, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa kita, diajarkan doa-doa yang baik-baik. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan sampaikan kami di bulan Sya'ban dan sampai yang utamanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, kemuliaan dan sebagainya. Kita tidak tahu sisa hidup kita, ma'asyiral muslimin.
Hari ini, pekan depan, bulan depan, tahun depan, no one knows, tidak ada seorang pun yang tahu. Kapan, di mana, di bumi mana, semua sudah ditetapkan ajalnya. Maka kita harus selalu mempersiapkan bekalnya apa? Takwa saja. Tidak ada orang yang dia mati kemudian dia bawa harta bendanya, emas, intan, berlian, cek dan sebagainya. Kendaraannya, rumahnya, bahkan kalau tidak benar di dalam kehidupan ini, malah meninggalkan hutang, piutang dan sebagainya. Bekalnya hanya satu, takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekal-bekalah. Allah perintahkan kita mempersiapkan bekal kita. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu hai orang yang berakal. Kita dikasih kelebihan daripada makhluk yang lainnya adalah kita dikasih akal, Mas. Kita lihat tiap hari orang dihantarkan ke makam, kita lihat jenazah, kita memandikan, mungkin mengkafani. Dan satu saat kita pun juga akan sama. Tinggal nama, tidak bawa apa-apa. Sekali lagi bekalnya adalah takwa dan perjalanan yang panjang. Berapa ribu tahun orang yang terdahulu sekarang masih di alam barzah. Jasadnya di alam tanah. Kalau dia orang yang taat, yang takwa, Allah jaga daripada tubuhnya tidak dimakan tanah. Apalagi orang yang hafidah. Banyak. Ketika pembangunan akan digusur dan sebagainya, ketika makam dibongkar, jasadnya masih utuh. Bukan orang sakti. Tetapi yang sekalian utamanya dia ada takwa di sini dan kemudian dikokohkan dengan Al-Qur'an yang dibaca siang dan malam. Dikaji maknanya. Karena Rasulullah SAW menyabdakan Al-Qur'an akan menjadi syafaat penolong. Di dunia kita akan diberikan ketenangan, rahmat Allah, kedamaian dan sebagainya, keselamatan. Dan di kubur akan menjadi teman satu-satunya. Membawa sinar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an banyak namanya. Al-Qur'an bacaan, An-Nur cahaya, Al-Furqan pembeda, Az-Zikir pengingat. Banyak lagi nama-nama yang sekalian tidak bisa disampaikan pada khutbah yang singkat. Akan jadi teman ya sekalian. Iqra al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ani ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Ada kesempatan kosong. Kita sekarang mungkin tidak biasa membawa Al-Qur'an. Di HP kita sudah Allah siapkan yang sekalian kemudahan. Dan ini yang sekalian dibawa kemana-mana siap. Tinggal kita buka aplikasi Al-Qur'an, ada terjemahannya. Daripada kita kongko-kongko macam-macam tidak ada manfaatnya. Kita isi yang sekalian. Dan ini sebagai santapan rohani kita. Yang kita isi. Kalau kita punya HP habis pulsanya, wajib kita isi. Tidak mungkin kita akan mengabaikan. Bagaimana sekarang jiwa kita yang gersang dalam kondisi kehidupan sekarang yang macam-macam kejadian. Banyak fitnah, banyak musibah, banyak bencana, banyak huru-hara. Kedepannya kita tidak tahu masalah muslimin. Bukan hanya di Indonesia ini sekalian negeri yang kita cintai. Akan terjadi apa ke depannya kita tidak tahu. Demikian juga seluruh dunia sudah dekat kiamat, ma'asyiral muslimin. Apa satu-satunya penolong kita? Tidak ada lain. Takwa yang ada di dalam hati kita wujudkan dengan amal-amal yang soleh. Mengikuti jadi jalan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Terutama dan utama setelah kita kokohkan iman, yakin, akidah kita, pondasi. Kemudian amal yang pertama dan utama khususnya di bulan Ramadan, khususnya di bulan Rajab ini. Allah perjalankan Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada siapapun sampai kiamat. Nabi-nabi yang dulu dari Adam AS sampai Isa AS tidak pernah diperjalankan kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di waktu malam. Subhanallah asra bi abdi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah min in ayati. Innahu wasami'ul basir. Dalam surat Al-Isra, silakan kita buka terjemahnya di awal pembukaan. Allah telah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dengan dihantarkan malaikat Jibril SAW dengan kendaraan khusus. Tanpa BBM, tanpa daripada GPS dan sebagainya. Kemudian diturunkan Allah Ta'ala semua para nabi-nabi sebagai penghormatan. Dari Adam AS sampai Isa AS menyambut kedatangan Nabi yang super junior. Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan yatim piatu. Dalam keadaan dia penuh ujian, tantangan. Bahkan mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang jahat. Tetapi Allah lindungi, Allah jaga. Apalagi istrinya meninggal. Pamannya meninggal tanpa iman. Abu Thalib. Sebelumnya Abu Lahab. Tidak ada jaminan sekalian keluarga Nabi sekalipun. Abu Lahab malah menentang dia. Melaknat Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib ketika diajak untuk beriman. Dia katakan aku nanti apa kata daripada kaumku. Allah turunkan ayat yang memberikan pelajaran buat kita bahwa betapa mahalnya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa liman tadin.
Ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Innaka karim, kamu engkau Muhammad. Tidak bisa sekali-kali memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hancur perasaan Rasulullah SAW. Sudah ada keputusan langit bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang mencintainya, yang membesarkan, melindungi dan mengajak perjalanan sampai ke Syam dan menikahkan dengan Khadijah dan selanjutnya. Tetapi dia tidak dapat hidayah. Betapa mahalnya hidayah kita sekarang menjadi umat Islam yang jauh masanya daripada Rasulullah SAW. Jauh negerinya. Kakek-kakek nenek moyang kita mendoakan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diajarkan doa oleh Allah Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang tua kita dulu, bapak ibu kita, kakek nenek moyang kita, sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kepada sahabat, mendoakan kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mereka yang mendoakan sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Allah persiapkan. Nah, singkatnya kemudian Allah Ta'ala perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, tempat masjid yang utama dan pertama para nabi-nabi berkiprah di sana. Setelah itu sekalian Rasulullah SAW memimpin sholat sunnah tentunya, karena belum ada sholat yang 5 waktu. Kemudian mereka kembali dan Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Yang malaikat Jibril alaihissalam sendiri penghulunya malaikat, mempunyai 300 sayap kanan dan 300 sayap kiri. Penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat, tidak bisa dan tidak berani naik di posisinya Rasulullah SAW. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, bukan Superman tapi manusia super. Superman menandingi Rasulullah SAW, malah kesian dia jatuh dari kuda, dia mati tanpa iman. Rasulullah SAW sampai menembus langit ke-7 dan sampai pada puncaknya di hadapan Allah. Di kerajaan Allah yang maha agung, dikelilingi jutaan atau mungkin miliaran para malaikat yang bertasbih, bertakbir, bertahmid kepada Allah, memuji-muji Allah. Rasulullah SAW kemudian dia bersimpuh. Allah kasih ilham mengucapkan tahiyat, penghormatan. At-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Itulah ucapan Rasulullah SAW di hadapan Raja yang Maharaja, Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Yang Maha mengasihi Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala menjawab kepada Rasulullah SAW yang membuat tahiyat tadi. Assalamu alaika kamu ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dialog dan nantinya dijadikan at-tahiyat kita di dalam atahiyat pertama ataupun atahiyat kedua. Kemudian Rasulullah SAW dia menjawab yang keduanya, beliau tidak ego. Kata ahli tafsir, ahli ulama yang paham, mestinya Rasulullah SAW menjawab dengan tunggal juga. Tetapi subhanallah, Allah kasih ilham, dia memikirkan kita umatnya sampai kiamat. Bahkan nanti ketika ajal Rasulullah SAW meninggal, didengar Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, apa yang diucapkan Rasulullah SAW, ummati, ummati, ummati. Kita ditangis oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW berikutnya? Assalamu alaina. Nahnu, kami, wiya, bukan ai, bukan saya, aku. Tetapi kita didoakan Rasulullah SAW dalam atahiyat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa ibadil sholihin? Para malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakbir selalu di sisi Allah Ta'ala. Nanti setiap kapan waktu selesai, mereka keluar daripada sisi Allah Ta'ala, ganti yang baru, yang lama tidak akan pernah datang sampai yaumul qiyamah. Begitu seterusnya. Dan kemudian mereka para malaikat yang mendengar dialognya Allah dengan Rasulullah SAW, semuanya bersahadat. Di sini perlu kita paham hadis kalian, di dalam matan hadis tanpa sayyidina. Di luarnya mau pakai silakan, tidak pakai silakan, tidak perlu dimasalahkan. Yang dimasalahkan yang tidak membaca sholawat. Apa sabda atau daripada ucapan para malaikat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini matan hadisnya. Hadis yang konkret, yang asli. Kemudian semuanya bersahadat. Dan kemudian singkatnya setelah selesai puji-pujian tadi disaksikan oleh para malaikat dan Allah sendiri yang maha agung mengundang kekasihnya yang dimuliakan dan diberikan oleh-oleh sholat 5 waktu. Awalnya kita tahu 50 waktu, bagaimana yang 5 waktu banyak orang Islam tidak sholat. Apalagi tidak datang ke masjid yang pokok tiangnya agama yang akan dihisab pertama dan kunci kemenangan kejayaan umat beriman, orang beriman adalah sholat. Bukan dengan kekuatan apa saja, fisik, materi apa saja, tidak, tetapi kuatnya iman dan kemudian sholat yang ditegakkan awal waktu berjamaah. Awalnya 50 waktu, tapi Allah maha tahuan sekalian, 50 waktu didiskon sampai menjadi 5 waktu. Tetapi Allah maha mengetahui dan maha pengasih, 5 waktu sama dengan 50 waktu. Semua amalan umat Rasulullah SAW dalam Al-Quran dikalikan 10. Ayatnya apa? Perlu ada dalil. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Setiap kita beramal,
minimal kali 10. 5 kali 10 sama dengan 50 pertama yang ditawarkan oleh Allah SWT kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Demikian kita tiap bulan Ramadan, semoga kita diberikan panjang umur memasuki Ramadan. Dalam Islam hanya 2, 29 atau 30. Tidak ada 28, 31 kabisa, tidak ada. Yang ada 29, 30. Kali 10 baru 300 digenapkan. Belum genap setahun. Kapan setahunnya Ma'asyiral muslimin? 6 hari Syawal. Idealnya 2-7, tetapi Allah tidak memberikan hukum ini dengan harga mati. Wanita yang dia menstruasi, yang melahirkan, tidak mungkin dia bisa melaksanakan haram bahkan. Kita mungkin ada sakit, capek dan sebagainya, apalagi pulang kampung. Allah memberikan koridor 1 bulan penuh. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan 6 hari, baik Senin Kemis ataupun bisa dur langsung. Kali 10 sama dengan 60, jadi genap 300 sama 60 sama dengan puasa sepanjang tahun. Demikian setiap bulan kita. Ayamul Bait, hari putih 13, 14, 15. Bagaimana gejolak manusia 13, 14, 15 seperti bulan purnama. Para pelaut, kapten dan sebagainya memakai pendidikan. Dia tahu itulah gejolak laut yang begitu besar, badai ataupun daripada ombaknya. Makanya sekalian ketika nafsu manusia pada tanggal-tanggal itu disunahkan dia puasa 3 hari. Ayamul Bait namanya. 3 hari kali 10 sama dengan puasa sepanjang bulan kita. Dan lain sebagainya. Semua amalnya dikalikan 10 oleh Allah Ta'ala. Dan ini ayat bukan hadis. Lebih daripada utamanya hadis Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Di sisa hidup kita mau tinggal berapa lama? Dan kita menghadapi kedepannya ini sekalian tidak tahu keadaan negeri kita yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus optimis, kita punya Allah. Ketika kita betul-betul bergantung kepada Allah, istiqomah kepada Allah. Laki-laki sholatnya di masjid, kalau tidak sholat di masjid diragukan kelaki-lakiannya. Ini bukan kata saya sekalian. Banyak ayat hadis yang lain sebagainya Rasulullah SAW wanti-wanti. Bahkan sampai Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya adzan dan beliau akan keliling ke rumah-rumah sahabat. Yang tidak datang di rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW sadis, tapi sangat sayang kepada kita umatnya. Jangan sampai dibakar di neraka jahanam. Ketika kita tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah kok dijaga? Ini ayat, ini hadis yang luar biasa maknanya. Ketika kita menjaga ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, jangan pernah kita khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini yang sekalian. Dan terakhirnya Ma'asyiral muslimin, bagaimana untuk kita bisa kuat? Kita saling tolong menolong, gotong royong seperti mana falsafah negeri kita Pancasila. Tidak bisa kita sendiri. Al-wahad mahad kata bahasa Arab. Satu itu nothing, tidak ada. Tidak ada kekuatan, tidak bisa apa-apa. Nah, Allah wajibkan kita karena kita orang beriman adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman adalah saudara. Lain suku, lain bangsa, lain profesi, lain apa saja, saudara, seiman. Lebih daripada saudara yang bukan seiman. Apa Allah perintahkan? Fa aslihu, islahkan, perbaikilah, servislah. Yang rusak diperbaiki, yang sudah baik supaya tambah baik. Mengajak lagi terus, saling ajak mengajak, bukan ejek mengejek. Saling cinta mencintai, sebarkan salam, afsus salam. Wa'atimu ta'am, berikan makan. Seorang pelacur ngasih minum anjing, Allah rahmati, Allah ampunkan dosanya dan dia masuk surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya wanita ahli ibadah, dia mengikat kucing yang tidak dikasih makan sampai dia mati malah masuk neraka. Walaupun pasti orang beriman setelah berapa lama dia nyemplung dalam neraka akan diintas dia masuk surga. Berapa lama? Panasnya api neraka 70 kali api dunia. Tidak ada bandingannya Ma'asyiral muslimin. Maka keselamatan kita bagaimana? Kita saling selamat menyelamatkan. Sekali lagi ini bulan Rajab, bulan yang penuh kemuliaan. Dan semoga kita dikasih panjang umur bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan insyaallah perjalanan negeri kita ini akan ada. Dikatakan pesta demokrasi. Ya. Kita doakan kepada Allah. Allah lantik pemimpin yang adil. Pemimpin yang taat betul-betul mencintai rakyatnya. Mengasihi, menangisi umatnya supaya mendapatkan keselamatan. Dan negeri kita harapkan akan menjadi baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negeri yang aman, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang terhebat di seluruh dunia. Paling kaya. Tidak ada bandingannya seluruh dunia. Zamrud Khatulistiwa. Tetapi ketika tidak takwa, maksiat, banyak musibah dan sebagainya. Maka yang lalu biarlah berlalu. Mari kita ke depan yang kita sambut keselamatan dan kemuliaan, kebanggaan bangsa negara kita. Bersatu padu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berdoa semoga Allah berikan hidayah dan tambahkan hidayah. Sehingga iman kita kuat, akan melahirkan amal-amal soleh, menggantikan amal-amal salah. Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita.
dan insya Allah kita akan diberikan kejayaan di dunia hasanah, hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kapan kita kembali insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, Allah akan ridha kepada kita, mendapatkan keselamatan akhirat yang panjang sekali. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firhamhum wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadil hajat. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma naskal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdibina wahdil insul jan waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Allahumma arfa'na minal bala'i wal fitan fi biladana Indonesia fi kulli makan fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ali baina qulub Allahumma ali baina qulubil muslimin kama alafta bainal muhajirin wal ansar biridhakal jalal wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu wa tadilu wa tarasu rahimakumullah. Sa'u sufufakum wa inna taswata sufu min iqamatis shalah. Diluruskan, dirapatkan, tidak berdesakan, yang kosong diisi. Allah rapatkan hati-hati kita, dijauhkan daripada perpecahan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'u sufufakum fa inna taswata sufu min iqamatis shalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القائم أتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك الحمد لله كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك الحمد لله كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك الحمد لله كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لمن أعطى راد لما ولا ينفع ذا الجد من قلب. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والأرض بكلمات الله التامة المستقيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.